Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab, mata'anallah bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Al-Muslimun Bantar Jati Bogor, seluruh pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu, para pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa paparan yang disampaikan oleh guru kita terkait tema kita pada siang hari ini. Dan saya teringat dengan salah seorang tokoh besar yang bernama Syekh Mahmud Shaltut. Kenal Bapak Ibu? Enggak. Syekh Mahmud Shaltut ini adalah salah seorang tokoh Mesir yang terkenal karena upayanya dalam melakukan reformasi Islam. Beliau mengemukakan bahwasanya bentuk perbudakan format yang baru itu kita kenal dengan istilah penjajahan. Apa maksudnya? Dalam tulisannya beliau menjelaskan dalam karyanya yang bernama Al-Islam Aqidah wa Syariah. Beliau menuliskan dan memaparkan bahwasanya mungkin perbudakan era zaman dahulu yang ketika itu orang diambil menjadi budak, itu mungkin bisa dikatakan telah punah. Secara terang-terangan mungkin dikatakan telah punah. Tapi sebenarnya posisi format perbudakan pada era zaman dahulu itu digantikan dengan format baru. Perbudakan dengan di era zaman sekarang yang dampaknya itu ternyata lebih bahaya dari sisi kemanusiaan. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncullah istilah sesuai dengan tema kita itu perbudakan di era modern. Apa dampaknya? Di mana banyak orang-orang yang merasa terzalimi, hak-hak asasinya merasa dia terampas, dia tidak bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya, dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sehingga ini merupakan tindak kezaliman yang luar biasa. Muncullah perbuatan-perbuatan kriminal, adanya ancaman, adanya penyiksaan,
adanya pemaksaan sehingga melahirkan perbuatan tindak kezaliman yang lainnya. Human trafficking, perdagangan manusia. Kemudian bagaimana ada terjadinya pemaksaan, paksa kerja. Ya Bapak Ibu ya. Terjadinya kerja paksa, di mana orang yang mungkin bukan kehendaknya dia diminta untuk bekerja. Bahkan ada nikah paksa. Masya Allah. Ini semua perbuatan yang sangat kezaliman, yang sangat luar biasa. Misalkan nikah paksa, kenapa? Karena terlilit hutang misalkan Bapak Ibu. Ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekayaan, kemampuan, kekuasaan gitu ya. Sehingga karena dia tidak mampu membayar hutang, akhirnya apa? Diminta, dipaksakan untuk menikah. Ini merupakan sebuah tindak, contoh tindak kezaliman. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan, kita harus menyesuaikan dan cerdas serta bijak dalam mengukur kemampuan kita, terutama dalam mengelola keuangan. Karena terkadang kita terjebak dengan budaya konsumtif, betul Bapak Ibu ya? Sehingga kita tidak mau ketinggalan tren, kita membeli suatu barang di luar batas daripada kebutuhan dan kemampuan kita. Apalagi sekarang ini musimnya musim online, semua diborong, betul Bu? Krim semua dibeli, krim pagi, krim siang, krim malam, krim tahajud, krim duha, waduh. Duhanya ada, krimnya ada duha, tapi sholat duhanya mah enggak. Nah ini dia. Ini kalau faktornya kayak gini, yang ada jangan salahkan banyak suami yang setruk gitu ya Bu ya. Gimana enggak setruk, lihat rumah paket numpuk. Sehingga saya bocorkan Bapak Ibu kenapa banyak laki-laki atau suami yang stroke. Ternyata menurut survei jawabannya cuma 2 Bu. Apa itu? Karena terjadinya ketidakseimbangan antara stroke pendapatan dengan stroke pembelanjaan. Ya Bu, ini makanya kenapa banyak suami yang stres gitu ya, karena nggak sesuai dengan kemampuan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam datang hadir untuk memerangi kezaliman. Termasuk di antaranya adalah perbudakan ini. Sehingga Allah dengan tegas menyampaikan untuk khusus pesan kepada orang-orang penguasa, orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan untuk melakukan tindak perbudakan. Apa kata Allah? Allah ingatkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kira engkau atau jangan kira Allah lalai terhadap mereka yang melakukan tindak kezaliman. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya mereka akan ditangguhkan pada hari kiamat nanti, mata mereka akan terbelalak. Bahkan dalam hadis qudsi Allah pun dengan tegas mengingatkan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu ala nafsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan untuk diriku kezaliman. Maka dari itulah Allah memerintahkan, faja'altuhu bainakum muharrama, janganlah engkau bertindak zalim, fala tadzalamu, dan janganlah di antara kalian melakukan kezaliman, maka aku pun haramkan kezaliman untuk engkau lakukan. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dari hal ini betul-betul kita sama-sama fahami bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi. Dan ingat, ketika seorang budak itu dimuliakan kehidupannya oleh Allah, ada salah seorang sahabat, ya Bu, yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dari budak Bu, tapi diangkat, dimerdekakan, dimuliakan oleh Allah. Beliau menjadi sahabat Rasulullah yang ketika itu mengumandangkan azan. Yang luar biasa, Masya Allah, ini dipercaya sangat luar biasa di sahabat Rasulullah SAW. Tapi berprinsipnya adalah ini merupakan hal yang harus betul-betul kita sama-sama bentengi, kita perangi bersama perbuatan atau tindak perbudakan ini. Karena apa? Karena ini merupakan tindak atau perbuatan yang merupakan termasuk daripada sifatnya adalah perbuatan yang zalim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Untuk itu Nabi SAW selalu betul-betul memperhatikan terhadap hak-hak bagaimana orang itu melakukan
atau bagaimana para pekerja itu mengerjakan tugasnya, dan Nabi ini menumbuhkan sifat kepeduliannya untuk apa? Untuk bisa memenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga Nabi betul-betul menekankan Bapak Ibu. Apa yang Nabi tekankan bagi mereka yang memberikan pekerjaan? Yang pertama, Nabi SAW menekankan dan memberikan penekanan, berpesan kepada orang-orang yang memberikan pekerjaan, ketika memberikan pekerjaan itu janganlah ada unsur atau lakukanlah dengan unsur transparansi. Sampaikanlah nilai upah yang diberikan itu seperti apa. Ya Bu ya, jangan kita istilah kucing dalam karung. Ya Bu ya, misalkan ibu belanja online gitu kan, kemudian mesen warnanya merah, yang datang hijau polkadot misalkan. Ya, nah artinya apa? Ketika kita mau bekerja, agar terjadinya antar keduanya saling ridho, maka harus ada transparansi. Idza sta'jarta fa'alimhu ajrah. Ketika engkau mempekerjakan seseorang, maka sampaikanlah bagaimana upah yang ia peroleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan yang telah menyampaikan sangat luar biasa sekali apa yang terjadi saat ini. Betapa ketika kezaliman, ini adalah merupakan kezaliman ketika hak-hak kita dirampas. Namun sebaliknya, Rasulullah SAW justru menekankan ketika kita memperkerjakan seseorang, pastikan bahwa hak-haknya terpenuhi. Bahkan dalam hadis disampaikan, bayarlah upah seorang karyawan sebelum keringatnya kering. Nah, inilah yang disampaikan pesan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa, tema yang menarik ini kita akan bahas dalam sesi tanya jawab di segmen berikut, segmen 3, 4, dan juga 5. Namun seperti biasa, Ustadz atau Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama jamaah, bersama Luwak White Coffee.